Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat siang, selamat pagi. Semangat pagi juga. Hari ini kita membahas tentang materi yang baru. Minggu lalu sudah selesai anggaran tenaga kerja langsung. Setelah tenaga kerja langsung sudah, bahan baku sudah. Ini adalah komponen biaya produksi terakhir yang akan kita pelajari, yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Kita dilihat dari strukturnya, anggaran produksi dan anggaran BOP itu berada di sini ya. Ada rencana penjualan, ada persediaan akhir, tingkat persediaan awal, rencana produksi yang sudah kita bikin, lalu ada anggaran-anggaran di beberapa posnya. Anggaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, apakah biaya BOP itu atau biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Hal-hal yang melekat pada biaya di fabrikasi itu masuk ke biaya overhead pabrik. Sifatnya apa? Sifatnya ada biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel. Bentar ya. Terus saya login. Oke. Penyusunan biaya BOP itu karena tadi ada sifatnya adalah biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel, maka penyusunannya pun diperlakukan setiap berbeda-beda. Kalau yang sifatnya tetap, maka periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya, seperti komponen fixed cost pada umumnya. Nah, sedangkan biaya variabel, Pak. Sedangkan biaya variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Biaya yang bersifat semi variabel akan ditentukan dengan menganalisis biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Cara jenisnya, jadi di sini ada beberapa jenis biaya overhead pabrik. Pertama, bahan baku penolong. Selain bahan baku utama, ada bahan baku penolong dalam proses produksi. Bahan baku penolong, contohnya sudah sempat kita bahas ya. Terus biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau yang bekerja langsung berarti yang nempel di produk. Sedangkan yang tenaga kerja tidak langsung itu tenaga kerja yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung ke dalam produk. Contohnya apa? Ada karyawan yang bekerja di departemen pembantu, seperti tenaga listrik, bengkel, dan departemen gudang. Terus karyawan tertentu yang bekerja di dalam departemen produksi, seperti kepala departemen produksi, tenaga admin, mandor, satpam pabrik, itu pun juga termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung, tapi dia melekat di pabrikasi. Yang ketiga adalah biaya reparasi atau pemeliharaan. Biaya pemeliharaan dan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai atau factory supplies. Jenis BOP selanjutnya yaitu ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, seperti biaya depresiasi akan aktiva tetap. Ada depresiasi pabrik, bangunan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya yang merupakan aktiva tetap yang digunakan di dalam pabrik. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, seperti asuransi apa? Asuransi mesin, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan kerja, dan biaya amortisasi. Ada biaya-biaya yang dikeluarkan
selain contoh yang sudah disebutkan. Lalu biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, bayar servis juga bisa, biaya PLN juga bisa, terus pesanan yang harus dibayar online juga tunai ke online, pesanan yang harus dibayar tunai itu juga masuk dalam biaya overhead lainnya. Nah, alokasinya bagaimana? Alokasi biaya overhead pabrik itu sesuai dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system, di mana setiap departemen memiliki tanggung jawab dan sumber daya masing-masing. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan suatu subunit perusahaan dan berada di bawah kendali seorang manajer. Manajer bertugas untuk mengevaluasi apakah subunitnya telah mencapai sasaran serta menggunakan sumber daya secara efisien dengan cara membandingkan rancangan atau anggaran dengan realisasinya. Di alokasi BOP, pertama ada bagian produksi itu sendiri. Bagian produksi biaya yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi dan berperan langsung pada proses produksinya. BOP pada departemen produksi disebut sebagai BOP langsung. BOP langsung terjadi di departemen tertentu dan hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Bagian jasa atau pembantu, bagian yang menyediakan jasa dan tidak secara langsung bersinggungan dengan proses produksi. BOP pada departemen ini disebut juga BOP tidak langsung. BOP tidak langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh lebih dari satu departemen, misalkan listrik ataupun pemeliharaan dan lain sebagainya, itu salah satu contohnya. Oke, di sini ada beberapa jenis biaya dan klasifikasi atau contoh-contoh BOP langsung maupun BOP tidak langsung. Ada bagian persiapan dan pembentukan, ada bagian dekorasi, bagian finishing, bagian listrik, preparasi, dan bagian gudang. Ini siapa saja yang tercantum atau yang terkait dengan anggaran atau biaya-biaya dari BOP langsung maupun BOP tidak langsung. Bisa nanti dipelajari sendiri ya. Oke, pembagian biaya bersama ini muncul dari penggunaan fasilitas secara bersama-sama. Misalnya sebuah gedung yang digunakan oleh bagian penjualan, bagian pabrik, dan bagian administrasi. Dasar yang digunakan untuk pembagian biaya bersama tergantung pada si fasilitas tersebut. Gedung didasarkan pada luas bangunan, kendaraan didasarkan pada kilometer pemakaian. Ini adalah rangkaian atau seluruh materi yang akan mengawali hari kita pagi ini. Seperti biasa, nanti kita akan melakukan pendalaman materi melalui studi kasusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.